Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sari fi sa'iril asma'i was sifat. Fadlan minallah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pada hadirin semuanya, baik yang hadir di majelis ini maupun di media sosial Facebook, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat nikmatnya biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa sholawat dan salam tetap tercurahkan pada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita diberikan pertolongan untuk meneladani akhlak beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita sudah 3 minggu tidak ngaji online. Malam hari ini kita akan kembali ngaji online ya. Nanti akan dibawakan oleh Gus Hasib, kajian kitab Daul Halah. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwasanya ini untuk wilayah Kediri kita sudah 6 hari ini kita masuk zona merah lagi. Jadi tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Ya. Itu diperhatikan betul. Jangan lupa minum nutrisi untuk menjaga imun kita dan menjaga kesehatan kita. Yang kedua perlu saya sampaikan, besok itu komunitas Nahdliyin baik struktural maupun kultural akan mengadakan doa bersama untuk para masyayikh, untuk semua orang-orang yang meninggal karena COVID ini maupun yang tidak. Juga mendoakan untuk orang-orang yang saat ini terpapar COVID, semoga Allah memberikan kekuatan dan kesembuhan. Monggo besok diikuti. Link Zoom-nya sudah saya share tadi di akun Thoreqoh Satoriah Mataraman, sudah saya publikasikan. Itu diikuti banyak komunitas, terutama Thoreqoh Satoriah Indonesia masuk di situ. Yang selanjutnya pada malam hari ini juga ada tasyakuran. Alhamdulillah Mas Baihaqi ulang tahun yang ke-17. Berapa ya? 24. Alhamdulillah, semoga umur-umur yang dilalui itu menjadi keberkahan, menjadi kaca untuk kehidupan selanjutnya yang lebih baik. Ya, baik semuanya. Ya, kita doakan semoga di umur-umur yang mendatang Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang berlimpah. Amin amin Allahumma amin. Seperti biasa sebelum kajian kitab Daul Halah, mari kita buka dengan tawasulan dan zikir bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ala hadhihi niyyah shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa matana sala bainahuma minas sholihin ila yaumiddin wa ila hadrati Nabi wa Sis wa Nabi wa Idris wa Nabi wa Nuh wa Nabi wa Ibrahim wa Nabi wa Khidir bal yabni Malkan wa Nabi wa Musa wa Harun wa Nabi wa Dawud wa Sulaiman wa Nabi wa Ilyas wa Nabi wa Zakaria wa Yahya wa Nabi wa Isa wa jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wa hamalatil as wa ila hadrati malaikat Jibril Mikail Israfil wa Israil lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jami'il ulama amilin syuhada sholihin wa jami' ahli sufiyatin muhaqqiqin wal arifin wa ila hadrati jami' ajdatina wa jaddatina wa abaina wa ummahatina wa ikhatina wa akhwatina wa auladina wa ashabina wa jami'i
asatidina jami sayyikhina jami murabbi ruhina wa ila hadrati jami mursiduna Mbah Yai Khazin Abdullah, Mbah Yai Darmajaya, Mbah Yai Nurwarji, Mbah Yai Abdul Haris, Mbah Yai Mahrosin, Mbah Yai Khairuddin, Gus Ade Nasihul Umam, Mbah Yai Aspan lan sedaya mursyid satoriyah ingkang wonten Indonesia lan ingkang wonten dunia, wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa ila hadrati jami'i ahli silsilah turuqi ilahiyah wa ila hadrati ahli tarekat syatoriyah wa tarekat akmaliyah wa tarekat qadiriyah wa tarekat syadiliyah wa tarekat naksabandiyah wa tarekat tijaniyah wa tarekat rifa'iyah wa tarekat badawiyah lan sedaya tarekat ingkang wonten Indonesia lan dunia lan sedaya mursyid-mursyidipun wa ila hadrati jami'il awliya Allah wa ila hadrati awliya'il abdal wal awliya'il muqaba wal awliya'il nujaba wal awliya'il rajabiyun wal awliya'il mamain wal awliya'il kutub wal wali afrad jamil awliya'i fi tanah Jawi wa ila hadrati qutbal aqtab fi hadhihi zaman wa ila hadrati mu'alif hadha kitab Daul Hala Syekh Ahmad Al-Qusasi radhiyallahu anhu wa ta'alaina min barakatihi wa ulumihi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila hadrati murabbil qaryah wa murabbil baldah wa murabbil makan wa ila hadrati man fataha hadhil qaryah wa sahibul wilayah peh kulon papar wa ila kafatil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa min qafin ila qafin min ladun adam ila yaumil qiyamah wa ila hajatina wa hajatikum fid daraini. Tanya nyuwun dumateng Gusti Allah mugi-mugi sing sak menika sederek sahabat teman atau siapapun yang saat ini sakit, baik sakit yang tidak COVID maupun COVID, semoga Allah memberikan kekuatan dan memberikan kesembuhan. Kita doakan juga untuk para nakes, para tenaga kesehatan yang baik di lapangan, relawan atau gugus tugas COVID-19, semoga Allah memberikan kekuatan, ketangguhan, ketabahan dan kesehatan kepada mereka semuanya dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kita doakan juga untuk semua yang gugur, baik itu para masyayikh kita, para ulama kita atau siapapun juga, semoga Allah menempatkan mereka di tempat yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ini ada yang ulang tahun Mas Baihaqi, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebaikan kepadanya, membuka jalan-jalan kebaikan, dan umur yang telah dilaluinya menjadi keberkahan dan menjadi pijakan langkah untuk menjadi lebih baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صديق الوعد الأمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله La ilaha illallah 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 Allah 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 Allahu 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya kajian kitab Dhul Halah akan disampaikan oleh Gus Hasyim Rosadi. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita teruskan pembacaan tentang bab Huwal Jalalah dari kitab Daul Halah fi Dzikrihul wal Jalalah karya Syekh Ahmad Al-Husyasi. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzikru idza warada bitaufiqil ilahiyyi wal wad'il awwal kamahu mustangzilan ila anha darajatil wasaid wa ada kama bada'a. Fadzikru, maka adapun yang zikir itu sendiri, idza waroda bitaufiqil ilahi, ketika dia berlaku berjalan dengan izin kekuatan atau taufik dari Allah, wal wad'il awal, dan dia berlaku seperti asal muasal dari zikir itu sendiri yang berasal dari Allah secara murni, maka sebenarnya zikir itu nanti akan menurun ila anha darajatil wasaid, kepada suatu kondisi yang paling sempurna dari setiap penjuru dari semua hal-hal yang saling berhubungan. Wa'ada kama bada, dan dia akan kembali seperti halnya awal mula zikir itu terkondisikan. Seperti ini contohnya begini, zikir itu jika nanti pada suatu kondisi zikir itu berlaku sebagaimana zikir itu diperintahkan, zikir itu sebenarnya adalah pemberian dari Allah kepada hambanya. Jadi ketika seorang hamba itu menerima zikir, maka dia otomatis langsung ingat kepada Allah. Jadi bukan ini zikir secara hakikat. Zikir itu kan kita mengingat Allah, tapi sebenarnya zikir itu Allah mengingat kita. Wa'ada kama bada, maka dia akan kembali seperti halnya zikir itu berlaku sebagaimana mestinya. Fastamara bidzalika abadan kamahu bihi azalan wa abadan wa sarmadan. Maka ketika zikir itu telah menempati posisinya yang semestinya, maka dia akan berlaku selamanya secara abadi pada zaman azali sampai nanti. Fahuwa minal asani dil aliyatil muta'aliyati inda ahli tadqiqi wa tahqiqi qallatil wasaid. Maka zikir yang model seperti ini sebenarnya berasal dari satu rangkaian ajaran yang mulai dari Nabi Muhammad secara sanad itu sampai kepada para wali-walinya, dan itu berlaku baik itu secara khusus zikir tersebut dengan segala kondisinya atau secara umum au kathurat atau banyak. Fa in sadafa qillatuha fanurun ala nur. Jika seandainya orang yang menerima zikir itu dari seorang gurunya, ini kondisi sang guru tersebut memang kondisi yang khusus bagaimana kondisi Nabi Muhammad, bukan secara umum, maka dia menerima nur ala nur, dia menerima kondisi cahaya di atas cahaya. Ini yang paling langka. Tetapi apakah itu tidak ada? Ada. Wa ilah, ketika zikir itu diajarkan secara umum bagi kita orang kebanyakan begini, fal mu'tabar madzakara bi wurudil mazkur huwa ayang zila dzikru min qibalillah. Maka yang secara umum adalah zikir itu diajarkan, dimengerti oleh seseorang itu sebenarnya berasal dari Allah.
tetapi melalui berbagai pengalaman-pengalaman rohani masing-masing. Wa yastamiru ala tanzilihi, dan proses turunnya zikir kepada seorang hamba ini berlaku atas berbagai dasar kondisi pemahamannya masing-masing, terus berlaku sampai mencapai kondisi puncak dari zikir tersebut. Walam yungkilhul mutalaqquna an watihi walam yatasawwaf bil amiluna amma huwa alaihi bisababin min asbabil muamalati lillahiyati fil qasdi wal waqti wal amal wa dawamil muamalati wal mulahadat allati bainahum baina sayyidim halal amal kadzikrihu Allah. Dan kondisi tersebut tidaklah seorang yang menerima zikir tersebut merubah atau membuat kondisi yang baru, tetapi seseorang semuanya yang menerima zikir-zikir ini dari Allah itu sama sekali tidak merubahnya. Jadi kondisi itu sebenarnya kondisi yang bersifat abadi. Semua orang pasti akan menerima itu, walaupun nanti dalam kondisi tertentu dia menerimanya sampai mencapai kondisi maksimal itu berbeda dengan satu dengan yang lain. Wa kadzalika, maka zikir yang model seperti ini dari jalur guru seperti ini adalah zikir hu Allah. Wa kadzalika hu al-hayyu, bimana hu Allah, atau zikir hu al-hayyu. Hu dia, al-hayyu zat yang maha hidup, yang artinya adalah hu Allah juga. Jadi al-hayyu di sini adalah salah satu asma dari nama Allah yang artinya maha hidup. Hu al-hayyu. Ada juga seperti itu, zikir hu al-hayyu. Dan juga wa kadzalika la ilaha illallah, dan juga zikir la ilaha illallah itu sama dengan zikir tadi. Wa ma fi ma'na likauniha kadza waroda wa lam yazal ala wurudihi azalan wa badan. Seperti halnya zikir la ilaha illallah itu maknanya sebenarnya pada hakikatnya adalah sama dengan hu Allah atau dengan hu al-hayyu, dan ini semuanya berlaku selamanya makna-makna itu walaupun berbeda lafadznya. Wa dzikruhu al-hayyu idza haqqaqtahu bimujabi kasratil istimal bihu hayyun faqad tasarrafa fihi bihasbil amal kama tasarrafa fi bismillah bi kasratil istimal. Dan zikir hu al-hayyu ini, jika seandainya engkau telah mencapai, telah mendalami zikir hu al-hayyu ini dengan sebab karena zikir hu al-hayyu ini umumnya dibaca hu hayyun, Allah yang maha hidup, tetapi tanpa al, jadi nakiroh, bukan ma'rifat. Itu artinya apa? Karena juga banyaknya istilah bismillah yang digunakan di dalam berbagai amalan, bismillah itu. Tetapi yang dimaksud di sini kenapa memakai hu hayyun, yu'ti fi tangkirihi ma yu'tihi fi tafriqihi minasyumul wal ihatah wal istighraq wal murad bi ta'rif al-infirad wal hasm al ihatah adzatiyah. Ini yang dimaksud dengan hu hayyun ini karena makna hu hayyun ini lebih luas, lebih umum, dan lebih meliputi, karena semuanya sebenarnya adalah bersifat hidup. Jadi ketika engkau melihat hidup, maka mengingat nama Allah yang maha hidup, maka memakai nama hu hayyun, memakai zikir hu hayyun. Tetapi ada juga di dalam satu kondisi fi maratibi tafsil min hadul ifadha wal jaza minal fadli, memakai hu al-hayyu ini adalah satu kondisi yang lebih khusus, dengan kondisi lebih mengikatkan diri dengan Allah yang maha hidup. Bagi orang yang melaksanakan dzikir tersebut di dalam satu derajat yang lebih khusus. Derajat kondisi ini adalah wa ahadun wa salasuna darajatan. Dia ada
31 derajat di dalam melaksanakan zikir hu Allah ini. Salah satu kondisi nanti hu al-hayyu begitu. Nah, ini kita membahas satu kondisi di mana kita semuanya hanya membaca. Tetapi paling tidak kita bisa memahami, mengetahui. Wa fi kulli ma huwa bimana hu Allah wa Allahu, dan juga makna yang lain selain hu al-hayyu ini adalah Allahu dan hu Allah. Idza warada dzikru bi awalil waqti ila akhiri mutalaqqin wa mulkin bi ghairi taghayyurin fil waqti bi ziyadah. Jika seandainya zikir tersebut mengalir tanpa perubahan baik dari sang penerima atau yang menerima sampai akhirnya kepada yang menerima itu mencapai makom-makom sesuai yang menerima dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tanpa pengurangan dan tanpa tambahan begitu. Menerimanya ini dari para pengamal, amilin al-wajidin al-mursyidin wal mustarsyidin, dari orang-orang yang menerima ini dan melakukannya, melaksanakannya dan sampai menemukan kondisi-kondisi rohaninya. Dan beliau-beliau adalah para mursyid dan para orang-orang yang berguru kepada mursyid. Maka itulah yang disebut wa wa'alis sanati mutadhaiful madad kama dzakara. Maka itulah yang disebut sanad yang paling tinggi, jalur yang paling tinggi, yang merupakan masing-masing dari sanad tersebut banyak pengetahuan, banyak materi yang diterima, karena memang sanadnya ini dari orang-orang yang melakukan, menemukan, dan seorang mursyid. Famata hasol ta'alal matul min kamali syuhudil wahdah. Maka jika seandainya engkau telah mengalami ini, maka itulah adalah namanya min kamali syuhudil wahdah fil kasroh. Kama marra mubtadin bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka itulah yang disebut dengan syuhudul wahdah fil kasroh, menyaksikan kesatuan, keesaan Allah di dalam banyaknya asma-asma Allah, banyaknya ciptaan-ciptaannya. Menyaksikan satu di dalam banyak. Kita bayangkan, kita melihat semuanya ini kan banyak sekali, tetapi tetap menyaksikan yang satu. Itu namanya syuhudul wahdah fil kasroh. Maka ini semuanya dimulai dari pencapaian di dalam zikir hu Allah dan Allahu tadi, sesuai dengan jalur dari yang diajarkan para mursyid-mursyidnya. Nah, tetapi mulainya adalah dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, lafadz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini sebenarnya nanti dilipat menjadi Allahu atau hu Allah. Di dalam kitab ini Syekh Ahmad Al-Qusasi menerangkan, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Karena lafadz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah bagian dari lafadz ketika seorang murid berbaiat kepada mursyidnya dengan lafadz ini, bahwa sesungguhnya lafadz Al-Qur'annya begitu, bahwa sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka berbaiat kepada Allah. Nah, jadi ini sebenarnya hakikat dari zikir tadi yang diajarkan seorang guru, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebenarnya adalah bagian bahwa itu adalah ajaran Allah kepada seorang hamba. Syuhudun munazilu dzatiyah. Maka penyaksian ketika seorang murid dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menyaksikan adalah Allah. Semuanya adalah Allah. Maka penyaksian ini adalah penyaksian yang bersifat zat yang menurun. Jadi zat Allah yang akhirnya nanti menurun kepada lapisan-lapisan ciptaannya, lapisan-lapisan alam ciptaannya. Begini, waqifun fi nafsika bil jam'i wal afaq. Kondisi ini akan bersifat, akan menempati di dalam dirimu secara penuh dalam semua
aspek-aspek dari dirimu, baik itu secara rohani ataupun secara jasmani, kondisi itu. Nah, ketika setelah mencapai kondisi seperti itu, hina idzin kuntal murad li ainihi, maka pada saat itulah ketika engkau sudah sampai kondisi ini, zikir seperti ini, yang ada hanya Allah, engkau sudah tidak bisa apa-apa, yang ada hanya Allah, engkau menyaksikan hanya satu, Allah, 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 Allah. Hina idzin maka kunta al muradu bi li ainihi, maka sesungguhnya engkau adalah yang dimaksud dari zikir itu. Engkau sudah tidak ada. Yang dimaksud dari zikir itu adalah secara ain, apa yang kau ucapkan itu adalah dari Allah. Wan nadhiru baini, dan engkau yang melihat secara sosokmu ini sebenarnya adalah sosok, engkau tidak ada, yang melihat juga Allah secara hakikatnya. La bi hikayatil hakina an warisan ilahiyan dhahiran wa batinan. Semuanya ini tidak bersifat cerita, tetapi bersifat nyata, kondisi yang real bagi seorang hamba. Dan ini semuanya berasal dari warisan ilahiyah secara lahir dan batin, dengan pernyataan Allah di dalam ayatnya, inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kami, Allah, yang mewariskan semua bumi ini, dan siapapun yang di atas bumi ini, dan kepada kamilah, kepada kitalah mereka semuanya akan kembali. Jadi semuanya ini akhirnya kembali kepada Allah, sesuai sir rahasia dari lafaz Al-Quran tersebut. Juga dikuatkan dengan ayat ini, barizan bidomiri, yang secara nyata domir atau hakikat dari pernyataan ini adalah fa'amma zabadu fayadhabu jufa'a wa ma yang faunasa fayamkuthu fil ard. Maka apa-apa yang tidak ada artinya ini, fa'amma zabadu, maka apa yang seperti buih ini Allah menggambarkan itu kehidupan semuanya yang tidak ada artinya itu, fayadhabu jufa'a, maka dia akan hilang, menguap. Wa amma yang faunasa fayamkuthu fil ard, adapun yang bermanfaat bagi manusia maka dia akan menetap di bumi. Nah, yang bermanfaat, hamba yang bermanfaat dengan zikirnya ini akan ditetapkan, akan abadikan kehidupannya di bumi. Yang tidak ada manfaatnya akan hilang, terbang dengan sejarah. Tidak ada yang mengenang atau mengingatnya, bahkan pasti akan melupakannya. Kan begitu. Seperti sejarah juga, orang punya manfaat pasti akan ada kenangan tentangnya. Juga ayat yang ini, yauma yasma'una shayhata bil haqqi dzalika yaumul khuruj. Pada hari di mana para manusia mendengar satu dentuman keras, yaitu petir, yang petir bil haqqi, dengan petir kebenaran. Jadi pada saat itulah ketika menerima zikir yang model seperti itu, manusia, kesadaran kita seperti terkagetkan oleh petir, hilang semua kesadaran kita, yang ada hanya kebenaran. Begitu. Dzalika yaumul khurud, hari itulah adalah hari keluar. Maksudnya di sini Syekh Ahmad Al-Qusasi menyatakan, mingka, keluar dari hakikat dirimu, ilallahi, menuju kepada Allah, wahina tabaddala, wahinan, ketika itulah tabaddala awsafuka bi awsafihi, maka semua sifat-sifatmu akan berganti dengan sifat-sifat Allah. Wa hadza inda ahlillahi huwa al-muradul ladzi yahsunu alaihi bi idznillahil khuruj yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'an fatadzakkar. Maka yang dimaksud di sinilah adalah apa yang dianggap atau diarahkan bagi para ahlillah, yang mana para ahlillah menganggap bahwa yang dimaksud keluar dari bumi, dari dunia ini adalah keluar dari sifat-sifat kemanusiaanmu.
secara tergesa-gesa, secara cepatlah. Jangan kau terus-terusan dengan sifat kemanusiaanmu, terbelenggu dengan kemanusiaanmu. Begitu. Kama yahsunu sukut, seperti halnya para ahli nahwu menganggap bahwa diam alama yufidu, menganggap bahwa perkataan yang sempurna, kalam itu, al-kalam huwa al-lafdul mufidu, seperti di dalam kaidah nahwu itu, bahwa lafadz yang memberi manfaat itu adalah lafadz yang bermanfaat, yang menimbulkan semua orang yang mendengar itu diam, tidak mempertanyakan lagi. Maka berbeda ketika lafadz itu tidak memberi manfaat, akan banyak pertanyaan-pertanyaan, dan itulah dimana yang dimaksud semua perkataan Allah di dalam zikir tadi dinyatakan bahwa sesuatu yang bermanfaat akan membuat semuanya tenang dan diam. Sudah selesai. Tidak membuat heboh. Seperti kenyataan sekarang. Ketika seorang ahli, seorang yang sudah memberi jawaban, pasti akan membawa ketenangan. Tidak membawa huru-hara. Begitu. Wa fahimta hasilul la ilaha illallah wajada ma dzukira al-amru muhasyar fi qismaini lidzati itsbat wa nafi. Maka jika engkau fahami bahwa lafaz la ilaha illallah itu sebenarnya terringkas di dalam dua bagian. Yang pertama secara zat itu terringkas dalam dua bagian, itsbat wa nafi. Artinya penetapan dan penghilangan. Dhaharu anhu lafzun fi nasrin wa nasrun fi laf. Yang nyata di dalamnya tersebut lafaz itu sebenarnya terkumpul di dalam satu ringkasan dan satu sebaliknya, yaitu yang meringkas dan menggulung dan menggelar. Nah, fatanazul min hadratihu ila hadratillah, seperti halnya lafaz hu Allah. Itu sebenarnya hu itu ini adalah maknanya adalah isim isyarah yang maknanya jauh gitu. Sementara Allah itu makna hakikatnya adalah nama Allah yang maknanya adalah jelas. Allah itu kan jelas, nyata. Hu itu kata petunjuk. Tetapi di dalam hu ini nanti ada makna la ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallahnya itu Allah itu. La ilaha tidak ada selain illallah, hanya Allah. Nah, la ilaha itu nafi, isbat itu penetapan, illallah sama juga begitu. Fal isyarah bihu ilallah alladzi wa al-musammal uluhiyah bimaqtaliku li ta'yun min ta'yunil uluhiyati ijmalan wa tafsilan. Maka sama juga dengan lafaz hu. Hu itu sebenarnya adalah isim isyarah yang terkumpul di dalamnya semua makna-makna yang bersifat jauh, bersifat tidak terjangkau. Tidak bisa dalam hu, kita nggak terjangkau. Maka untuk itu bidzalika arsalallahu ar-rasul ila kulli fardin min afradil jami bi syahadati alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka untuk mengatasi, untuk memahami bahwa sesuatu yang tidak terjangkau itu Allah mengutus Rasulnya untuk memahamkan bahwa dialah itu Allah, untuk memahamkan. Maka diutuslah seorang Rasul untuk menjelaskan itu, yaitu Muhammadur Rasulullah. Di dalam la ilaha illallah ada Muhammadur Rasulullah sebagai bagian dari Allah untuk penjelas, yaitu Muhammadnya. Maka bagian dari lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu dan hu Allah ini sebenarnya adalah merupakan rahasia dari lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya kira cukup di sini apa yang kita bahas pada malam hari ini. Semoga membawa keberkahan bagi kita semuanya.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.